وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا مولانا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita teruskan tafsir daripada surat Al-Hujurat, masih di ayat kedua ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Kemarin sudah dijelaskan asbabun nuzulnya sebagian ya. Nanti kita teruskan lagi. Sampai di seorang yang mempunyai suara tinggi, disebutkan namanya adalah Thabit bin Qais kemarin ya. Thabit bin Qais itu punya suara yang tinggi sehingga dia merasa berdosa karena sering meninggikan suaranya melebihi suara Rasulullah SAW. Maka disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia ketakutan, sedih karena melanggar, karena ancamannya adalah apa? Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Gugurlah semua amal kalian dan kalian tidak merasa, begitu ya. Thabit bin Qais, saya ulang sedikit kemarin ya supaya nyambung sama kejadiannya. Kemudian dia sedih, maka bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amma tarda an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulul jannah. Tidakkah kau ridha kamu akan menjadi mendapatkan kehidupan yang mulia, terpuji, dan kamu akan mati syahid dan akan masuk surga. Terbukti ya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka tidak pernah meleset. Ya. Tidak pernah meleset apa yang disabdakan Rasulullah. Kalau mati syahid. Ya. Ini termasuk apa? Mukjizat. Makanya para sahabat itu mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat. Mengapa? Ini tadi yang dihadapi adalah Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah meleset. Ya, tutur katanya tidak pernah meleset, semuanya benar, terbukti. Di waktu perang Yamamah, jadi tidak di zaman Rasulullah, ya. Perang Yamamah itu melawan Musailamah al-Kadzab, nabi palsu, yaitu nabi palsu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi wa Ibnu Al-Mundhir wa Tabarani wal Hakim wa ghairuhu. Banyak riwayat tentang ini, bahwa Thabit bin Qais beliau perang di bawah komando Sayyidina Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid setelah masuk Islam itu sering dalam peperangan beliau menjadi panglimanya. Panglima peperangan itu berapa kali adalah Sayyidina Khalid. Termasuk di perang Yamamah ini. Atau disebut dengan Harbur Riddah. Dikenal dengan Harbur Riddah, memerangi orang-orang yang murtad. Begitu. Ketika Thabit bin Qais tadi bersama Khalid radhiyallahu taala anhum, ya, dalam peperangan itu tiba-tiba tidak disangka, artinya kekuatan Musailamah al-Kadzab itu kuat sekali tentaranya maksudnya, sampai umat Islam benar-benar mundur, dipukul mundur oleh Musailamah. Ya. Kemudian Thabit bin Qais dan Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Ma hakadha nuqatilu ma'a Rasulillah." Enggak begini caranya kita perang zaman Rasulullah dulu. Karena ini zaman Sayyidina Abu Bakar ya. Ini enggak begini caranya, enggak boleh mundur. Kalau perang enggak boleh mundur. Masya Allah. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang dilakukan? Tsumma hafara, dia menggali lubang, dimasukkan kakinya supaya enggak bisa lari.
Dia perang di situ, bawa pedang, bawa tombak, bawa apa yang dia punya, bertahan sampai syahid. Radhiyallahu taala anhu. Begitu ya. Jadi dia hafal dari orang berdua tadi. Ya. Faqawama wa qatala, dia terus melawan musuh tadi, wa qatala sampai dia benar-benar radhiyallahu taala anhum ajma'in hatta qutilu, sampai dia meninggal, mendapatkan syahadah. Senang ya. Orang mendapatkan syahadah itu senang. Makanya pernah disebutkan di dalam riwayat yang lain, itu pernah kejadian di perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu semua orang daftar. Tabuk itu peperangan yang sangat melelahkan, musuhnya kuat, Romawi. Ya, musuhnya adalah Romawi, dan persediaan pas-pasan umat Islam. Kuda satu digilir 18 orang, satu ber-18. Jadi naiklah lumayan sekilo perjalanan, turun, naik lagi yang lain jalan begitu. Dalam keadaan yang panas, bisa sampai 50 derajat waktu itu. Ya, bisa bayangkan itu panasnya. Orang berjuang ya memang begitu. Ya. Dan datang orang-orang yang semangat berjuang, itu pilihan Allah. Orang yang mau bisa punya semangat nih, ghirah ini dari Allah. Adapun orang munafik bagaimana? Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku sakit, ya, asam urat kambuh, ya. Ada bilang emahnya sakit, ada yang begini. Dia cari-cari alasan supaya tidak ikut perang. Karena apa? Dia takut musuhnya adalah Romawi yang besar, dan di Madinah lagi ngumpulin dana. Ya. Jadi orang Islam itu dari dulu memang dianggapnya seperti lemah, susah, tapi menang kalau keyakinannya kepada Allah. Itu bukan karena dana, bukan karena senjata dan sebagainya, tapi karena kekuatan itu tadi, imannya. Ya, itu orang munafik beralasan sakit, saya sakit, gitu. Jadi dilihat oleh sahabat, jalan pertama dia jalan begini, begitu dilihat oleh sahabat yang lain, orang Islam, dia pura-pura begitu, ya, kayak orang tua begitu supaya tidak dipilih. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak bisa ikut, saya sakit. Rasulullah, apa? Sahabat yang lain, kamu tadi jalan sehat-sehat aja, sekarang di hadapan Rasulullah pura-pura sakit, ya, marah sahabat. Tapi Rasulullah bilang apa? Dia sakit, ya. Nanti hikmahnya ini apa ini? Ya. Hikmahnya apa ini dibalik ini semua? Ada lagi datang, ya Rasulullah, saya ini orang yang suka perempuan, dan kalau kita perang sama orang Romawi, ya kekuasaannya sampai di Tabuk maksudnya, itu dia punya orang-orang perempuan Romawi itu cantik-cantik, saya takut tergoda. Ya. Alasannya masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Mau perang kok mikirin perempuan, kan begitu. Ini mau perang. Ya. Makanya Sayyidina Khalid bilang, bohong kamu. Ya, marah Sayyidina Khalid. Masa ini alasan-alasan gila ini, alasan nggak masuk akal ini. Tapi kata Rasulullah, diterima. Baik. Nggak mau ikut, nggak apa-apa. Masya Allah. Nggak mau ikut, nggak masalah. Ya. Jadi orang munafik itu memang paling punya banyak stok alasan. Gitu. Kalau disuruh berjuang, janganlah. Ini itu ya udah biarin. Nah, kita yang mau berjuang nggak usah mikirin mereka, itu pelajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Kita berjuang aja sendiri, nggak usah pikirin. Saya berjuang sendiri, yang lain pada tidur. Biar dia tidur, nggak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu maksudnya ya. Itu pelajarannya. Pelajarannya adalah orang yang mau berjuang saja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang yang tidak mau berjuang banyak alasan, jadi biarin. Memang dia suka alasan. Itu cari-cari masalah, ya. Nah, itu perang Tabuk itu udah selesai, ya. Nanti di bab lain lagi, insyaallah kita ketemu dalam ayat yang lain. Tapi itu gambaran dari banyaknya orang mencari alasan untuk tidak berjuang, begitu. Dan Rasulullah terima. Mengapa? Pendosa, perhatikan baik-baik ini. Pendosa itu bisa dipilih untuk menjadi tentara, bisa bela agama. Preman
nggak pernah sholat. Ada orang hina Rasulullah, marah dia, kurang ajar, begitu marah-marah. Karena dia apa? Dia cuma pendosa saja, fajir namanya. Tapi kalau munafik nggak pernah diberi izin untuk membela agamanya. Walaupun pura-pura sholat, walaupun pura-pura baik, kalau dia agamanya diganggu, dia diam-diam saja. Hati-hati ini, berarti ada sesuatu ini. Ya, karena apa? Orang munafik tidak akan pernah diberi izin untuk membela agama. Satu, ya. Dan orang Islam tidak akan menjadi kuat dengan kehadiran orang munafik. Jadi nggak usah banyak-banyak, ya. 313 saja cukup, begitu. Itu dalam perang Badar kan begitu. Orang munafiknya kan mundur. Tadi hampir 1000, ya, mundur. Orang munafik keluar semua. Kembali kepada cerita ini, siapa? Sabit bin Qais radhiyallahu taala anhu gugur dalam peperangan itu, meninggal syahid. Masya Allah. Ada cerita yang luar biasa di dalam kejadian Sabit ini. Sabit radhiyallahu taala anhu, dia punya perisai tameng itu ya. Harganya mahal, bagus lah begitu. Tameng yang dia bawa itu. Kemudian ada orang Islam juga lihat Sabit begitu meninggal, perisainya diambil. Ya, mungkin dipakai buat apalah gitu, buat peperangan juga, pokoknya itu diambil. Gitu. Diambil perisainya tadi. Sabit sudah meninggal nih. Sayyidina Sabit radhiyallahu taala anhu mendatangi orang muslim yang lain dalam mimpi. Didatangi dalam mimpi, ya. Ada orang Islam bisa mimpi itu nggak bisa buat dalil, tidak bisa untuk dalil, tapi juga tidak boleh dikesampingkan. Itu cuma mimpi, nggak boleh juga. Karena mimpi kadang-kadang mimpinya orang-orang soleh yang baik itu bisa isyarah, ya. Tidurnya pakai wudu, tidur dalam jihad, tidur. Ini mimpinya pasti mimpi bagus-bagus semua, ya. Tidur main game ya, mimpinya nanti mimpi macam-macam juga. Dia mimpinya bagus, tidur bawa koran sampai tidur, masya Allah. Lain sama tidur baca Quran sampai ketiduran, lain pasti mimpinya ya. Berarti beda mimpinya. Ini orang mimpi datang ke Sabit, ya. Faqala ini usika biwasiatin, kata Sabit dalam mimpi ini, aku wasiat kepadamu dengan satu wasiat. Iyyaka an taqula hadza hilm. Hati-hati kamu bilang bahwa kamu ini dalam mimpi. Maksudnya jangan, ini bukan mimpi. Padahal dalam mimpi, tapi disebutkan ini aku mendatangimu ini bukan dalam keadaan mimpi. Gitu. Fatudayyi wasiyati. Nanti kamu sia-siakan, enggak kamu dengarkan wasiatku ini, wasiat benar-benar ini. Tapi ini dalam mimpi, ya. Inni lamma qataltu amas marra bi rajulin minal muslimin fa akhadha dir'i. Kata dia, waktu aku terbunuh kemarin aku terbunuh, kejadian kemarin, ada orang, aku punya diri tadi tameng, perisai yang diambil oleh orang Islam. Tempatnya di mana rumahnya? Tempat tinggal si orang yang mengambil tadi di kemah bagian akhir. Karena kalau dalam peperangan dulu kan pakai kemah-kemah begitu. Nah, dibilang kemah yang paling akhir ada di sana. Kemudian digambarkan semuanya. Nanti di depan kemah itu ada kuda yang larat, kuda yang belum jinak, gitu, dia kayak kuda yang gelisah. Ya. Kemudian nanti di dalam kemah itu akan kamu dapati diri perisai tadi, dan perisai tadi ditutupi di atas, ditaruh di bawah periuk. Periuknya ditutupi pakai barang, pokoknya dikasih gambaran yang gamblang untuk mencari perisai itu tadi. Subhanallah. Ini dalam mimpi. Fa'til Khalid, kata dia, kamu datangi Khalid, ya, Ibn Walid maksudnya. Famurhu an yab'atsa ila dir'i fayahudahu. Perintahkan Khalid untuk mencari perisai tadi di tempat yang aku ceritakan kepadamu, di kemah yang paling ujung sebelah kanan di bawah periuk. Ini walhasil komplit sekali itu. Nah, kalau kamu sudah ambil diri itu tadi, jika
perisai tadi sudah kamu ambil, nanti sudah berhasil, temuilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar, karena khalifahnya Sayyidina Abu Bakar sekarang kan. Perang Murtad ini, Harbur Riddah ini kan di waktu khalifah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Temuilah Sayyidina Abu Bakar. Nanti kalau kamu sudah ambil perisai bagus, kasihkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan aku punya utang, kata Thabit. Aku ini masih punya utang. Jumlahnya sekian-sekian. Kemudian bilang kepada, ingatin lagi, ini bukan mimpi. Diingatkan lagi. Kata dia bilang, ini bukan mimpi. Diulang-ulang sampai 3 kali ini ya. Bukan mimpi, bukan mimpi, bukan mimpi. Bahwa ini benar-benar sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, ceritakan apa yang kau lihat sekarang ini. Gitu. Subhanallah. Kalau orang bilang mimpi bisa jadi dalil enggak? Enggak jadi dalil. Ya. Fa'atar rajul Khalid. Dia bilang, orang tadi yang mimpi mendatangi Sayyidina Khalid. Wah Khalid, aku mimpi begini dan begitu. Kata Sayyidina, "Gum, cari." Ya. Kita cari. Dicari sampai ketemu kemah yang paling akhir. Dilihat betul apa yang disifati, ada kuda yang masih larat, artinya enggak tenang begitu kudanya. Dilihat, ini ada kudanya pas seperti yang diceritakan, kemah yang paling akhir. Masuk ke dalam, ya, ternyata kosong, enggak ada orang. Ya, tidak ada orang. Masuk di kemah itu, dicari, benar ada periuk, di atas periuknya diambil, ternyata diri di bawahnya itu. Persis seperti yang dimimpikan. Fa'atau bihi Khalid, ya, Amirul Jaysh. Diberikan kepada Sayyidina Khalid, dan Sayyidina Khalid juga menemui Sayyidina Abu Bakar, menceritakan apa adanya. Ini ada orang mimpi begini. Diri itu perisai tadi harganya sekian, dijual seperti wasiatnya, kemudian dibayarkan kepada utang orang yang utang itu tadi. Sayyidina Abu Bakar waktu menceritakan tentang itu, beliau mengatakan, fa'ajaza radhiyallahu taala anhu wasiyatahu ba'da mautih. Orang kalau mati itu, kalau wasiat itu sebelum mati sudah mati. Hah? Sebelum. Semua orang sebelum mati ya. Kalau mati bilang, nanti harta saya sebagian kasih masjid As-Salam. Begitu. Ini di chat yang bagus. Atau kalau saya mati nanti kasih orang anak yatim. Kalau saya mati begini, misal begitu ya. Itu boleh berlaku sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal dalam mimpi, kan nggak jadi syariat itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengiyakan menjual, kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengambil harganya dan dibayarkan kepada utangnya. Berarti wasiat setelah kematian ini karamah. Ya, ini khususiyah. Fa ajaza Abu Bakar wasiyatu amal biha wa fid duyun allati alaih. Juga dibayarkan utang-utang yang sudah tadi. Apa yang diambil dalil daripada cerita ini tadi? Cerita dari hadis ini tadi. Hada dalilun ala hayati syuhada. Ini dalil bahwa orang yang mati syahid itu hidup. Ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan kamu sangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, yurzaqun, diberi rezeki. Karena Sayyidina Thabit tadi mati syahid. Ketika beliau mati syahid, berarti dia hidup. Ya, hidup. Ada orang bilang kalau orang udah mati begitu aja, udah putus hubungan dan segala-galanya. Enggak. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidup.
Ya. Jadi dalil bahwa orang yang mati syahid itu masih hidup. Wa annahum yashhaduna yushahidun. Ya, mereka itu bisa bersaksi, ya, bisa menyaksikan wala yushahad ghairuhum. Ya, ma la yushahadu ghairuhum, yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Begitu. Yani ba'dal maut, setelah kematian. Ini Masya Allah ya, ini dalil yang luar biasa bahwa orang yang mati dalam keadaan syahid atau mati syahid itu mempunyai pahala yang sangat besar. Ya. Makanya waktu di dalam peperangan Tabuk Romawi ini ya, lawan Rum, itu juga Sayyidina Khalid mengatakan ataitukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Ini siapa ini? Tentara Islam. Islam itu apa? Gitu, enggak tahu dia. Kata Sayyidina Khalid, aku bawa nih bala tentara yuhibbunal maut. Ini mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Orang perang carinya apa? Menang kan? Tapi orang Islam enggak, mati syahid. Perangnya kepingin mati. Gimana kan? Ini ruh ini yang paling ditakuti ya, oleh orang-orang di luar sana. Makanya orang Islam ditakut-takutin supaya tidak punya ruh jihad ini tadi ya. Makanya keberatan kalau ada orang baca sirah, kan begitu. Karena kalau dengan sirah kita tahu ya, para sahabat itu yang nangis, yang lembut, yang bahasanya santun, yang begitu santun. Tapi kalau dia diperintahkan untuk membela agama Allah, dia tiba-tiba menjadi macan semua, menjadi singa-singa yang luar biasa. Begitu. Ya. Keseharian lembut. Ruhama'u bainahum, sama orang Islam lembut. Ya. Asyidda 'alal kuffar, ya. Asyidda 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum, lembut sesama umat Islam. Nah. Kalau ada orang Islam kebalik, ya ini perlu diperiksa lagi. Ini ada orang Islam, kalau kepada orang non muslim lembutnya luar biasa, halusnya luar biasa, santunnya luar biasa. Tiba-tiba pada umat Islam, oh, galaknya luar biasa. Kalau sama orang Islam galak, ya. Sama orang pakai gamis kaget, oh, teroris, begitu. Ada orang pakai celana cingkrang ribut, kan biar aja cingkrang, ya. Orang pakai jenggot dia sendiri, ya kan? Ada orang yang rambutnya aneh-aneh begini, diem, nggak dikomen. Ya, ada orang pakai jenggot, orang kenapa ini? Ya, berarti ada yang salah. Jadi umat Nabi Muhammad SAW seharusnya bagaimana? Cinta, rahmat ya, kepada sesama, pada umat Islam. Fakan ashabun Nabi SAW ba'da nuzuli hadil ayah, diceritakan kembali kepada ayat ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika para sahabat setelah turunnya ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kau tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Ya. Ketika turun ayat, kanu yakhafuna min raf'is sauti fi hadratihi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Islam ketika turun ayat ini tidak berani lagi meninggikan suaranya, takut ancaman Allah Subhanahu wa taala, apa itu menggugurkan pahala yang dia dapat semua, gugur pahalanya, enggak ada. Ya. Khasyatan an tahbata a'maluhum, takut gugur, fatabtulu hasanatuhum, kemudian gugur semua kebaikan mereka dan ibadah-ibadah mereka, enggak ada artinya lagi. Cuma bayangkan itu. Betapa apa yang kita pahami, betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Ya, meninggikan suara saja bisa menggugurkan. Bagaimana kalau sampai terang-terangan kurang ajar kepada Rasulullah SAW? Itu bisa dibayangkan itu. Ya, fatabtul hasanatuhum, pahala mereka gugur, kebaikan-kebaikan mereka semua gugur. Ya, diriwayatkan dari At-Tirmidzi an Safwan bin Usal
radhiyallahu taala anhu anna rajulan min ahli badiyah ata Rasulullah. Ada seorang mendatangi Nabi, orang Badui, orang kampung, orang dusun. Ya. Itu sopan santunnya beda dengan orang kota gitu ya. Kalau orang kota ada sopan santunnya misalnya begitu. Ini enggak, orang Badui begitu. Fa'ajala yunadi, ya, dia mengatakan ya Muhammad, dia panggil gitu. Suaranya tinggi. Nah, belum belajar, belum pernah mengaji ini. Qala Sofwan, faqulna lahu waihak ihfaz sautak. Kata Sofwan, celaka kamu, pelankan suaramu. Ini kau panggil siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yunadi bi sautin sama. Ya, fa innaka qad nuhita an hadza. Sungguhnya Allah melarang kita untuk berseru atau menyeru pada Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti itu. Ya Muhammad itu nggak sopan. Faqala wallahi hatta usmi'ahu. Kata orang tadi, si Badui tadi mengatakan, enggak, aku tetap mau teriak-teriak kata dia, sampai Rasulullah dengar, sampai suaraku itu didengar. Ya, kalau nggak didengar, saya nggak bisa diatur orangnya. Dia katanya tetap dia akan meninggikan suaranya sampai Rasulullah dengar suaranya. Kata Rasul, haum. Kemudian biar. Ya. Sini, panggil oleh Rasulullah. Sini, si Badui ini tadi yang teriak-teriak panggil. Qala ar-rajul, si Badui ini tanya, "Ara'aita rajulan yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihim?" Bagaimana ya Rasulullah jika ada seseorang mencintai satu kaum tapi dia tidak bisa beramal seperti amal orang yang dicintainya? Ini pertanyaannya. Pertanyaan si Badui tadi, bagaimana ini nanti? Orang cinta, tapi maksud orang ini begini, saya ini cinta ke Rasulullah, tapi saya nggak bisa tahajud selama seperti Rasulullah, nggak bisa juga dermawan melebihi seperti Rasulullah, nggak bisa. Bagaimana itu? Cuma modal cinta saja begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Masya Allah, modal ini ya. Nggak punya apa-apa, belajar sirah yang banyak, rangsang kerinduan kepada Nabi Muhammad, pupuk rasa cinta, ya. Nanti kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita ada cinta kepada Rasulullah, kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang orang ini tadi, dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah qa'imah. Ini sering didengar riwayatnya. Kapan kiamat ya Rasulullah? Ini orang tadi tanya, kapan kiamat? Rasulullah SAW bertanya, wa ma a'datta laha? Kamu punya persiapan apa kiamat ini? Karena setelah kiamat apa? Mizan, sirat, kan menakutkan setelah kiamat nanti. Kata Rasulullah, kamu punya persiapan apa kau mau tunggu-tunggu kiamat? Ma'adatulaha. Kalau ma'adatulaha, kata dia, aku enggak punya persiapan apa-apa untuk kiamat. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku punya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, innaka ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Masya Allah. Ya. Maka Sayyidina Anas ketika mendengarkan diskusi yang sangat luar biasa ini antara si Badui dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa nahnu kadzalik." Wa nahnu kadzalik. Apakah kami juga begitu ya Rasulullah? Bukan khusus pada si Badui lagi. Wa nahnu kadzalik. Artinya apa? Ya umat Islam ini semua. Bagaimana kalau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Kita para sahabat, tabi'in, sampai kita yang berada di masjid ini semua, anak-anak kita semua kalau cinta kepada Rasulullah, kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa farihna yauma idzin farahan syadida. Hari itu kami merasakan senang yang luar biasa. Kenapa? Karena kita punya cinta. Ya. Karena kita punya
cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu, di hari Rasulullah SAW ketika mengatakan anta ma'an man ahbabta, di hari ketika Rasulullah bersabda seperti itu, ra'aitu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam farihu, ya, ra'aitu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam farihu li syai'in lam arahum farihu bi syai'in ashadda minhu. Aku, kata Sayyidina Anas, tidak pernah menyaksikan ekspresi kegembiraan seperti hari itu daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau pulang dari peperangan mereka senang, kan kelihatan senangnya. Mereka senang. Tapi kata Sayyidina Anas, tidak pernah aku melihat para sahabat Nabi senang seperti senangnya ketika Rasulullah mengatakan anta ma'an man ahbabta. Itu luar biasa. Ya. Faqala rajul, ya Rasulullah, yuhibbu rajulu 'ala al-'amal min al-khair ya'mal bihi wa la ya'mal mithlahu wa la yastati'. Faqala Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Bagaimana kalau cuma cinta saja tapi enggak bisa beramal? Ya enggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan membenci, mengeritik. Ya kan banyak ini orang sekarang. Mau pengajian, mau didekatkan kepada Allah dan Rasulnya, tapi isinya cuma ngeritik Rasulullah, ngeritik para ulama, ngeritik para muhaddisin. Ya, ini lagi sekarang luar biasa, ini penyakit yang luar biasa. Kalau salah masuk pengajian, salah cari guru, bisa murtad rame-rame ini sekarang. Benar. Naudzubillah min dzalik. Ya, bukan kita memurtad-murtadkan, tapi memang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Nanti paginya beriman, sore udah kafir. Begitu. Ya. Ada orang mengatakan begini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita bersolawat, Allah perintahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita disuruh bersolawat, solawatnya bagaimana? Allahumma, wahai ya Allah, kan begitu. Kata dia, ini kan kayak orang bingung. Ini bahaya. Ya ini kiai ini, padahal dia sendiri yang bingung ini. Ya, padahal dia, ya, yang pemahamannya salah, bahaya ini. Artinya bagaimana? Kata dia ambil contoh. Kalau saya perintahkan kamu untuk titip barang, ini tolong sampaikan kepada fulan. Kemudian barang itu dikembalikan lagi pada yang menyuruh. Ini tolong kembalikan. Ini kan kurang ajar. Masa salawat disamakan dengan seperti ini? Paham maksudnya? Kan kita bersalawat nih. Allahumma sholli, kalau diperintahkan, sallu alaihi, orang-orang beriman bersalawatlah kepadanya. Bagaimana cara bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita enggak bilang usolli ala nabi, tapi Allahumma, ya Allah, sholli ala Muhammad. Ilmunya apa ini? Kata dia dianggap orang ini tidak taat. Wong disuruh salawat, kok nyuruh lagi Allah. Ini kan terus orang coba berpikir. Padahal ini ada yang lebih sopan dari goblok ya, apa ya kira-kira supaya ya. Apa ini kira-kira orang kalau yang ngomong seperti ini? Iya kan? Itu kan cara disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada dalam hadis disebutkan. Ya Rasulullah, kaifa usalli alaik? Bagaimana cara aku bersalawat kepadamu? Ya, kalau hadis itu nggak mesti benar. Nah, mulai lagi dia hadis nggak mulai dengar. Ini orang-orang liberal, hati-hati. Ya, jangan bingung sama titel atau apa kita cari. Bebas orang melihat seperti itu. Padahal Al Imam Qurtubi radhiyallahu taala anhu mengatakan, menjelaskan tentang ini adalah ketika kita disuruh oleh Allah bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak pantas, kita nggak ngerti, gitu. Kita ini nggak pantas berhubungan langsung dengan Rasulullah. Kita ini kotor dan kita nggak tahu sekadar seperti apa yang seharusnya kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita kembalikan lagi kepada Allah. Allahumma sholli ala. Jadi yang benar bagaimana kata dia? Sallallahu ala Muhammad. Udah gitu aja. Jangan Allahumma. Allahumma sholli berarti menyuruh Allah lagi.
Coba saya kasih waktu seminggu. Kata-kata lain apa selain goblok ya, supaya sopan begitu. Ini untuk Rasulullah SAW. Ini bahaya. Nah, yang mengucapkan Allahumma sholli, siapa ini redaksinya? Siapa? Sahabat. Semua sahabat baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tabi'in, semua para tabi'in, mufassirin, ahli tafsir semua Allahumma sholli ala Muhammad. Baca buku di kitab-kitab mereka. Ya, ini kitab pasti ada nih. Kita ada mukaddimahnya, ya. Masih di sini ada Allahumma. Nah, di sini ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca kitab Bukhari, baca kitab Muslim, baca kitab Tirmidzi, baca kitab-kitab ini semua Allahumma sholli. Masa mereka segitu banyaknya enggak ada yang paham? Baru makhluk ini bilang yang ngerti artinya, daripada ini bahaya ini. Paham ya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak sehingga kami dapat mengikutinya. Kalau cuma mau berpikir liberal, khalif tu'raf, ngomong sembarangan ke sana sini, gunanya apa? Itu bahaya. Allahumma sholli. Kalau sholli berarti memerintahkan Allah. Ya doa juga memerintahkan kepada Allah. Doa perintah, tapi kan memohon itu. Ya Allah, berikan aku. Itu perintah kepada Allah. Beda, namanya juga doa. Kan ada caranya kan begitu. Wa fi riwayat Syaikhan, kemudian diteruskan dari riwayat Syaikhan daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, ja'a rajulun ila Nabi, datang seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa tara rajul, bagaimana kamu melihat, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhiq bihim wa lam yalhaq bihim, yani wa lam yaqbal mithlahum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Ya. Dari hadis ini, dari hadis-hadis yang dibawakan ini tadi menunjukkan bahwa para sahabat itu berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa mereka sangat senang. Kesenangan itu yang luar biasa ketika bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka para sahabat sudah melakukan ibadah, puasa, taat, semua sudah dalam keadaan ketaatan, tapi tetap yang mereka banggakan, yang mereka harapkan adalah ma'iyah, kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga harus begitu, ya. Apalagi amalnya tidak seperti amalnya sahabat. Nah, kita harus menginginkan bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Kemudian muallif menyebutkan di sini, hadal farah asyadid, orang punya kegembiraan yang besar itu dikatakan antam. Kenapa sahabat kau senang semua begitu? La yahsulu illa liman sadaqa hubbihi. Liman sadaqa fi hubbihi. Ini akan bisa orang senang kepada Rasulullah SAW kecuali adalah orang yang tulus cintanya. Begitu. Jadi kalau ada orang tulus cinta kepada Rasulullah pasti dia senang. Maka ada orang bingung, enggak mengerti ya. Orang enggak mengerti. Orang kalau beri sallallahu ala Muhammad, ya Allahumma shalli alaihi sampai menangis, rindu dan sebagainya. Itu orang-orang ngapain ini? Ya, karena dia enggak merasakan. Dan cinta itu enggak boleh enggak perlu dicerita-ceritakan gitu kan. Iya kan? Diobral begitu supaya orang cari status cinta-cinta terus. Padahal enggak cinta. Ya. Kalau orang cinta itu cukup buat dia saja. Dia cinta, punya kecintaan yang tulus. Dipuji, ya, itu nggak masalah. Ya. Dicela juga tidak akan mengurangi cintanya. Nah, begitu juga beliau menggambarkan bagaimana seorang apabila mendapatkan uang, orang yang cinta dunia ini, misalnya. Sekarang kita tadi sudah mendengarkan hadis ini kan, barang siapa yang bersama Nabi Muhammad SAW, yang cinta kepada Rasulullah, nanti kita akan bersama Nabi Muhammad. Senang nggak kita? Senang. Ya. Ada orang nggak paham. Kok senang? Ngapain senang? Ini ambil contoh. Beliau memberikan contoh. Muallif di sini, penulis kitab ini memberikan contoh bagaimana seandainya kalau kita mendapatkan dunia. Gitu. Misal, siapa yang sholat di masjid ini nanti pulang selesai sholat mau dikasih satu mobil semua. Senang nggak kira-kira? Oh, senang.
Ya. Kita dikasih pengumuman nanti. Selesai sholat Isya, ambil kontak masing-masing di belakang. Ya, kontaknya doang. Atau dapat dunia lah begitu. Pasti orang akan merasakan senang. Nah, kesenangan seperti itu kita bisa bayangkan saja. Ya, kesenangan seperti itu kepada dunia. Ya, padahal dunia itu sering menenggelamkan orang dalam kebatilan. Kadang-kadang orang yang melupakan usia itu dunia. Orang dunia. Nah, para sahabat tidak ada cinta kepada dunia itu, hanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada? Belum? Kurang berapa? 8? Padahal cinta dunia itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, hubbud dunya, cinta dunia itu ra'su kulli khati'ah, induk dari segala kesalahan. Ya. Orang berumur, kalau perempuan gitu ya, godaan perempuan ada usia-usia. Mungkin kalau sudah usia berapa, sudah nggak nafsu lagi perempuan. Ya, ngelihat perempuan sama lihat bantal sama aja begitu. Ya. Ada usia-usia tertentu begitu. Iya kan? Tapi kalau dunia dan isinya, kursi, jabatan dan sebagainya, itu sampai usia berapapun masih bisa orang tergoda. Iya. Coba orang udah tua diajak berhayal begitu. Ya, kayak ini kita mau dapat untung 1 triliun. Kira-kira buat apa? Nanti dia bisa nyambung itu. Ya. Dia nyambung. Oh, bikin ini, bikin itu, begitu ya. Kalau dia nggak padam. Kalau diceritakan yang lain misalnya, dia mungkin enggak. Kayak kita main bola lagi. Enggak bisa sudah main bola lagi. Sudah nggak bisa. Tapi untuk dunia dia nggak ada padamnya. Cinta dunia. Maka disebutkan ra'su kulli khati'ah, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu itu akan menjadikanmu buta dan tuli. Kalau di kita yang pakai apa, cinta itu buta ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam hadis ini kata Rasulullah bukan cuma buta dan tuli. Cinta itu buta dan tuli. Ya, nggak bisa dengar lagi. Dinasihatin orang udah nggak bisa. Niat yang baik kok. Gitu. Niat kita niat baik. Ya. Fatarahum umyan wa bukyan wa bukman wa summa. Kamu dapati orang yang cinta dunia itu disebutkan di sini apa menjadi apa? Dia buta, dia bisu, dia tuli. An kulli syai'in illa an jam'il mal. Disuruh ngaji, ya Allah, kamu pahalanya besar. Duduk di pengajian majelis ini seperti sholat 1000 rakaat. Kan pahalanya luar biasa. Siapa yang mampu 1000 rakaat sekarang? Misalnya begitu. Dan dosa-dosa kita diampuni. Paham nggak paham? Ngerti juga ngerti nggak masalah. Ya, kan bisa juga hadir. Saya kasih keterangan macam-macam begini. Ya lihat. Orang ketawa juga. Ya. Nanti sudah pulang semua. Tadi ngomong apa sih itu? Ya. Nggak apa-apa. Dapat pengampunan dosa. Luar biasa ini. Mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apalagi mengerti. Oh, masya Allah, dapat pengampunan dosa, diangkat derajat kita di sisi Allah. Nanti begitu sampai di akhirat, ya Allah, 1 jam duduk di masjid, waktu itu ternyata pahalanya sekian besar. Begitu, baru kita merasakannya nanti. Untuk siapa yang beriman? Kalau orang yang nggak beriman kepada hari akhir, ya nggak bisa diajak ngomong begini, ya nggak bisa. Oh, hari akhir dia nggak percaya dia. Ya. Oh, kalau mau tahu hari akhir harus dikirim ke akhirat dulu. Oh, gimana? Ya. Ustadz bicara hari akhir nggak boleh. Bicara hari akhir. Oh, Ustadz belum pernah ke akhirat. Kau bicara hari akhir? Nah, itu dianggap ini bualan, bohong berarti. Tapi kita kan nggak ngomong seperti ini kecuali dari Nabi Muhammad. Ya. Yang dibawa oleh para ulama, yang ditulis oleh para ulama itu dinukil daripada kalam siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW tidak berucap, tidak berbicara, tidak bersabda kecuali dari Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itulah iman. Ya. Jadi nggak bisa, iman itu nggak bisa dibuat-buat. Ya percaya nggak? Kalau nggak percaya, kalau percaya percaya aja. Ya. Terakhir, qala ulama, para ulama mengatakan meninggikan suara, qala ulama, bahwa meninggikan suara ini yang sampai menggugurkan pahala, ya, meninggikan suara yang menggugurkan pahala adalah meninggikan suara tanpa istighfaf atau istihanah, tanpa meremehkan Nabi, begitu. Ya, meninggikan suara saja tanpa meremehkan Nabi itu gugur pahalanya. Itu. Paham? Karena apa? Kalau orang meninggikan Rasul, apa itu hadis misal begitu, udah nggak relevan lagi. Bisa ngomong begitu dia, murtad, ya kafir. Jelas ya? Li'anna dzalika kufrun sharih. Karena kalau meremehkan Nabi, meninggikan suara, baik mau tinggi ataupun pelan suaranya, tapi ada istihanah, meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, hadisnya enggak, mana bisa dipakai sekarang? Udahlah, ya. Kita ini punya budaya sendiri. Ya, kita punya budaya, jangan dikit-dikit hadis, dikit-dikit Arab, dikit-dikit harus berkiblat ke Arab. Ya, begitu. Padahal Arab nggak ada artinya apa-apa kalau bukan karena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak pernah kita jadikan patokan apa-apa Arab ini, kecuali kalau ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi intinya meninggikan suara tanpa meremehkan menggugurkan pahala. Kalau meremehkan kafir, murtad. Mengapa demikian? Karena Allah mengatakan dalam ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang diajak ngomong siapa ini? Orang beriman. Orang-orang beriman, jangan tinggikan suara kalian, jangan panggil Nabi Muhammad Muhammad begitu, nggak boleh. Ya, nanti akan gugur pahala kalian. Jadi khitabnya untuk siapa? Untuk orang beriman. Jadi orang yang meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan murtad, dia kafir sharih tanpa dia sadari, ya. Makanya kalau di saat-saat seperti ini kita melihat ada orang Islam tapi meremehkan Islam terus. Umat Islam dihina, agamanya dihina, dianggap kotor, dihina macam-macam lah gitu. Islam itu apa? Islam itu jelek, Islam tapi padahal dia Islam. Berarti siapa orang itu? Siapa? Itu tadi orang-orang munafik. Ya, karena orang munafik itu tidak akan bermanfaat sama sekali untuk agama, nggak berbaik. Kalau kita mau rapiin, oh Islam ini supaya rapi, ya udah dimasuk, begitu. Jelas ya? Nah, kalau kita mau merapikan Islam, ya menjadi Islam yang baik, ya tegur, orang Islam yang bagus, yang rapi, ini masjid belum rapiin, oh itu namanya bagus. Tapi kalau cuma nyaci maki aja, nah, gitu, terbukti itu ya, artinya terpenuhi syarat untuk dituduh sebagai orang munafik. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah SWT berikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah bukakan rasa cinta ini bisa menghantarkan kita untuk semakin taat, ya, mengagungkan Rasulullah SAW, tidak melihat remeh sedikit pun apa yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian insyaallah nanti di penghujung umur ketika roh Allah cabut, kita akan dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, insyaallah kita akan dipertemukan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan beriman, sehingga kita akan bersama nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.